Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama tentu kami apresiasi atas kehadiran Pak Menteri dan Pak Wamen yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama menanggapi soal RKAP tahun 2026 Pak, tentu kami sangat sangat mengapresiasi atas hal ini terutama dalam soal adanya anggaran bagi pengawasan. Sejak dulu periode pertama Bapak menjabat, kami sering kali mengingatkan bahwa anggaran pengawasan menurut kami terlalu kecil begitu. Karena apa namanya kita tahu hari ini Pak Erik sangat baik selama 5 tahun kemarin, tapi kemudian hari ini bom waktu benar-benar meledak bahwa banyak sekali karena pengawasan yang mungkin karena anggarannya memang terbatas sehingga banyak sekali apa namanya fraud di BUMN-BUMN yang kemudian hari ini kami lihat anggaran sudah cukup baik, maka harapan kami dengan anggaran yang baik ini ke depan bisa dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar ke depan BUMN bisa tata kelolanya bisa jauh lebih baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua, eh, hari ini kami dan rakyat semakin hari semakin melihat bahwa peran strategis BUMN justru kami lihat semakin dikendalikan oleh Danantara, Pak. Termasuk kami hari ini bertanya-tanya dalam hati kami. Sebenarnya di rapat hari ini kami enaknya tanya apa ya ke Pak Ite ya atas keluhan rakyat kami ini. Sehingga kami coba pilah-pilah tadi, oh ini yang perlu kami tanyakan, ini tidak. Karena banyak sekali rakyat kami hari ini sedang bertanya kepada kami soal persoalan di lapangan yang terkait dengan Kementerian BUMN begitu, Pak. Tapi di satu sisi tadi pagi kami berenung, ini Kementerian BUMN ini ada, tapi taringnya rasanya dicabut jadi seperti macan ompong begitu, Pak. Maka harapan kami di tempat ini kami lebih diperjelas lagi kira-kira sebenarnya tugas dari Kementerian BUMN ini apa dan Danantara apa. Bahwa kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN tadi sudah jelas salah satunya adalah fungsi direksi dan sebagainya itu sebenarnya di Kementerian BUMN, tapi hari ini kita tahu bahwa secara realita di lapangan dilaksanakan oleh Danantara begitu. Nah, kemudian eh, kalau kita lihat kenapa kemudian sampai diserahkan ke Danantara? Karena kami lihat sebenarnya 5 tahun ini kalau kita bilang Kementerian BUMN tidak baik, ya sangat baik di mata kami, Pak. Bahkan sejak tahun 2020 kami duduk di tempat ini, Bapak mungkin masih ingat tahun 2020 saat itu eh, laba konsolidasi BUMN hanya 13 triliun. Tapi ketika saya mengakhiri jabatan di 2024, laba konsolidasi BUMN sudah melonjak di angka 304 triliun, Pak. Begitu juga dengan dividen BUMN. Kalau tahun 2023, 2024 bahkan memecahkan rekor yaitu 81,2 triliun dan 85,5 triliun. Sehingga kami bertanya-tanya saja di tempat ini, kalau semua peranan Kementerian BUMN ini dialihkan ke Danantara, kenapa tidak menterinya saja sekalian diganti dengan Menteri Danantara begitu, Pak? Jadi harapan kami pengen lebih jelas di tempat ini sebenarnya Pak Menteri ini sejujurnya masih ada fungsinya nggak sih Pak? Karena jujur kami sayang kami melihat bahwa transformasi di tangan Bapak selama ini sebenarnya sangat bagus sekali begitu. Kalau tidak diteruskan maka akan sia-sia begitu Pak. Nah,